aku gitu. Terus kayak pas tahu tayang bulan Februari tanggal 9 nih sebentar lagi. Seneng banget. Beberapa hari lalu kan udah sempat premier kan. Akhirnya kita nonton bareng sama all cast, all crew dan banyak tamu undangan juga kayak alhamdulillah puas dengan hasilnya. Selamat. Kita dari Hmm, Cantika nih mengucapkan selamat banget nih untuk film terbarunya Mbak Aulia nih. thank Waktu you. maghrib nih. Tapi ada alasan khusus nggak sih teman-teman tuh milih waktunya tuh 9 Februari gitu? Ada alasan khusus gitu nggak sih, Mbak? Aku kurang paham sih kalau misalkan itu. Mungkin kayaknya yang Mhm, lebih tahu mhm. PH-nya ya. Iya. Pastinya banyak pertimbangan ya, tapi semoga sukses nih. Ngomongin tentang waktu maghrib, Mbak Aulia. Ini kita mikir ini waktu maghrib, oke horor, tapi kan ini horor yang seperti apa nih? Boleh nggak mungkin sedikit diceritain nih, kira-kira nih filmnya itu seperti Mhm. apa sih, Mbak Aulia? Silakan, Mbak Aulia. Oke, waktu maghrib nih ceritanya tentang tiga anak-anak sahabat gitu di sekolah. Terus dua laki-laki, satu perempuan. Ya biasalah namanya juga anak-anak. Ada yang bandel, ada yang pinter gitu kan. Nah kebetulan sih anak-anak yang cowok-cowok ini tuh yang bandel-bandelnya lah. Dan mereka tuh sering banget kayak telat datang ke sekolah. Hmm. Kebetulan aku jadi gurunya gitu. Oke, Terus oke. setiap mereka telat datang ke sekolah, pasti tuh aku ngasih apa sih kayak hukuman buat mereka. Kasih hukuman buat mereka sampai akhirnya mereka tuh nggak suka dan sebel banget nih sama karakter aku. Aku kebetulan jadi Buoro di situ. Oh, Nah, Bu Woro. iya. Terus karena saking seringnya mereka dikasih hukuman, mereka tuh kayak ngedumel, terus kayak bete ngomongin Buoro. Mereka akhirnya sumpahin Buoro, Hmm. mati aja deh gitu. Waduh. Mendingan mati aja deh nih guru. Nah mereka ngomongin itu pada saat bertepatan dengan waktu maghrib, azan. Nah, Hmm. disitulah awal mulanya. Jadi di desa Jati Jajar itu 30 tahun sebelumnya sempat ada kejadian mistis dan Hmm. akhirnya 30 tahun kemudian pada saat ini kejadian lagi ketika anak-anak itu sumpahin Bu Woro untuk mati aja deh nih guru gitu. Akhirnya datanglah teror kayak nggak cuma nakutin secara mental tapi juga secara fisik gitu. Jadi kayak akhirnya seluruh isi warga-warga di desa Jati Jajar itu kayak terusik dengan gangguan mistis gitu. Hmm. Ini ngomong tentang Bu Woro, ini Jawa Hmm. banget ya. Ini setnya Yap, tuh di mana tuh kalau boleh tahu tuh, Mbak apanya? Aulia? Tempat pembuatan itu di scene-nya di Ah, mana? oke. Okay. Kita itu syutingnya di daerah Yogyakarta. Terus untuk lokasinya sendiri ada beberapa titik. Salah satunya tuh kayak di oh wow, aku lupa bahkan. Pokoknya ada yang daerah pedesaan, terus ada juga yang Oke. kayak set kali. Oh, ada juga di daerah Kaliurang. Terus Oh, di juga Kalimantan. terus kebanyakan itu di area hutan-hutan gitu. Pastinya harus mistis-mistis gitu ya, Mbak Iya, Aulia ya. iya, 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 iya. Nah, Nah, Gitu. ngomongin tentang sosok Bu Woro Mm-mm. ini, gitu kan tadi kan diceritain guru tuh banyak ya macamnya, ada yang Iya. baik, ada yang Mm. tadi kayaknya Bu Woro dari cerita, aku belum nonton deh Mbak Aulia, jadi sangat penasaran nih. Oke. Kalau dari cerita sedikit itu kan lebih ke kayaknya galak nih Mm. ya. Nah, aku nggak tahu nih, mungkin Mbak Aulia tuh pernah mendapat guru yang galak atau Mhm. gimana nih riset guru dianggapnya oke gampang lah ini aktingnya, tapi pastinya susah dong ini. Boleh diceritain nih gimana nih riset-riset tentang perannya nih Mbak Alia? Silakan Mbak. Oke. Sebelum aku kasih tahu risetnya gimana, aku Mhm. kasih tahu spesifik dulu karakternya Bu Woro ya. Jadi Bu Woro ini dia tuh guru di salah satu sekolahan di desa Jati Jajar. Terus dia tuh sebenarnya
menurut aku sih baik ya. Ah. Cuman jadi Bu Woro itu dia punya punya cita-cita untuk memajukan anak-anak muridnya supaya Hmm. dalam pendidikan tuh mereka bisa dapat pendidikan yang bagus gitu. Cuman cara mendidiknya Bu Woro ini tegas dan disiplin gitu. Terus kebetulan si Bu Woro ini tuh umurnya udah 30 tahunan gitu, tapi dia Hmm. belum menikah. Ah, oke oke semakin oke. jadi semakin jadi bahan gunjingan lah, apalagi kan Bulan-bulanan pedesaan ya. ya, apalagi kan Oke. di desa kan, kalau misalkan perempuan umur 30 tahun belum menikah kan pasti akan diomongin banget ya, perawan tua lah, apalah Hmm. apalah gitu kan, begitu. Terus Masih untuk banyak risetnya stigma sendiri kayak gitu ya. Terus kalau untuk risetnya sendiri, oke, jadi mungkin sebelumnya kalau misalkan dengan look yang pakai hijab, Hmm. project-project aku sebelumnya aku lumayan sering gitu kan. Hmm. Tapi yang beda dari film Waktu Maghrib dengan karakter Bu Woro yang hijab juga looknya, dia tuh karena dia satset disiplin, terus kayak tegas, bukan galak ya, tegas. Jadi aku risetnya tuh kayak langsung flashback waktu zaman dulu sekolah SMP, ada banget kan guru yang killer. Iya dong, Iya, pasti pernah. pastinya semua orang. Itu yang mau aku tanya Mbak Ulia. Ini pengalamannya menghadapi guru yang seperti itu ada nggak nih? Silakan Iya. silakan Mbak Ulia. Oke, iya jadi aku tuh langsung inget waktu zaman aku SMP dulu ada satu guru yang karakternya kurang lebih persis banget spesifik sama yang tadi aku jelasin. Terus dia tuh memang kayak gesit banget dan emang dibilang tomboy juga enggak, dan dia looknya pakai hijab gitu tapi juga nggak make up gitu. Terus untuk risetnya sendiri aku lebih ke diskusi sama Mas Tata ya sebagai sutradara pada saat kita lagi proses reading. Terus aku kayak menawarkan, apa boleh nggak sih Mas kalau misalnya Bu Woro nih kalau jalan cepat, terus yang kayak nggak cewek banget, jadi kayak mungkin agak-agak kayak laki tapi nggak tomboy juga gitu. Terus kalau ngomong tuh speednya cepet gitu. Terus kalau misalnya ngehukum anak-anak boleh nggak sih kayak misalnya kayak ngelempar penghapus Waduh. papan tulis gitu, kayak lempar sambit-sambit aja, terus kayak misalnya bawa penggaris kayu gitu misalnya kayak gitu kan. Oh boleh banget kayak gitu. Terus risetnya sih kurang lebih dari situ. Terus kalau yang lain-lainnya mungkin berhubung ceritanya ini spoiler nggak ya? Oke. Pokoknya ini ceritanya tuh nggak akan bisa ditebak sama orang-orang. Jalan Oke. ceritanya tuh Makin bikin penasaran ya. nggak ada yang bisa ditebak sama orang-orang. Dan ini penilaian personal dari aku. Yang aku suka dari film ini kayak semua cast, semua karakter tuh nggak ada yang dibuat kayak unreal, misalnya kayak, wah si A baik, si B jahat, enggak. Tapi semuanya tuh dibikin real sebagai manusia utuh. Ya namanya manusia ada baik, ada jahat gitu kan, Pasti. abu-abu gitu. Gitu. Jadi itu Waduh. sih, itu challenge-nya menurut aku. Wah, ini Challenge-nya di makin situ. bikin penasaran ya. Tapi ternyata Mbak Olia tuh pernah juga ya punya guru yang galak, tegas ya jatuhnya ya, tegas ya, guru Tegas. SMP. Ini sedikit, mau spill juga kan nih guru apa tuh, guru mata pelajaran apa waktu itu? Ingat Dulu tuh nggak? dia guru BK. Oh, Bimbingan justru guru BK ya? Iya, Justru guru BK yang tegas gitu ya? Tegas, bener. Biasanya sih kalau pengalaman, Gimana? kalau pengalaman kamu? pengalaman aku guru-guru yang agak-agak tegas sih guru-guru yang IPA-IPA gitu. Karena kan mungkin anaknya nih susah ngerti kan nih. Terus akhirnya agak galak gitu. Nah kalau Mbak Lia gimana? Kalau misalkan aku tuh guru bimbingan konselingnya kayak literally sama banget kayak Bu Woro. Kalau misalkan ada murid yang terlambat datang ke sekolah, dia udah nungguin di depan gerbang. Di depan gerbang bawa penggaris atau nggak bawa apa-apa, tahu-tahu lu melintir aja tuh. Waduh, emang pengalaman sekolah tuh selalu ada cerita ya Mbak Woro ya. Dan bagusnya itu bisa jadi mengingat kembali masa-masa sekolah nih peran Bu Woro ini ya Mbak ya. Nah, ngomongin
ngomongin terkait dengan masih behind the scene nih, Mbak Oran. Kan Mm-mm. lokasinya di Jogja. Kalau kita ingat Jogja tuh keraton makanan gitu Mm-mm. kan. Nah, Mhm. gimana nih? Ada pengalaman seru apa nih syuting di Jogja ini? Gimana? Boleh nggak cerita tuh, Mbak? Oke, pengalaman seru pada saat syuting di lokasi ya? Tentu saja. Oke, Ya. kalau di lokasi itu pengalaman serunya banyak. Kenapa? Karena banyak kejadian mistis beneran. Oh iya ya, aku dengar itu emang parah banget. Mbak Ori juga kena kan atau gimana tuh? Oh wow, itu the best sih. Aku nggak bilang parah ya, tapi ini the best. Kayak kita beneran lihat pakai mata kepala sendiri kayak pada Hmm. saat syuting tuh banyak banget kejadian di hari yang berbeda-beda. Ada salah satu pemain yang dia kesurupan gitu dan saat Hmm. itu yang pertama kali kejadian adalah pada saat aku yang lagi syuting. Dan Waduh. yang kesurupan itu lagi satu scene bareng sama aku. Jadi pada Oh. saat dia lagi take. Jadi pemainnya namanya adalah Pak Heru. Pak Heru ini dia bermain sebagai si hantunya. Gitu. Hmm. Kebetulan aku lagi syuting bareng Penasaran. sama dia. Terus waktu itu di Satu set scene kan pula ya. satu scene. Jadi kita lagi standby karena sebentar lagi akan take. Dia lagi standby udah bener di depan kamera gitu. Dia di belakang aku. Terus cuman aku ngerasa dalam satu hari itu Pak Heru nih berbeda sekali dari biasanya. Dia cuma diem doang. Karena dia di make upin full prosthetic gitu kan. Jadi hantu. Looknya udah bukan manusia lah. Tiba-tiba dia di belakang ngomong gini sama aku, Mbak Aulia, maaf ya, nanti kalau misalkan saya teriak sama Mbak pas lagi take, oh iya nggak apa-apa Pak, aman. Tapi aku tuh ngomongnya tuh sama-sama ngadep ke depan. Harusnya kan kalau ngomong aku nengok dong. Tapi karena dia looknya udah serem, aku jadi nggak mau nengok. Kayak, oh iya Pak, nggak apa-apa, teriakin aja gitu kan, biar nanti kita dapet nih gitu kan. Terus belum take, masih ngeset, tapi dia di belakang tuh mengeluarkan suara aku Serem dengar banget di sumpah. sini. Dan itu dan itu malam-malam tentu saja kan take-nya atau gimana tuh? Itu udah lewat dari jam 12. Oh. Untuk scene itu kita cuman butuh take 2 kali dan Hmm. ternyata setelah selesai take itu kita mau set untuk next scene, kita nunggu di depan dia udah kerasukan. Jadi sebenarnya pada saat take Hmm. yang Udah. tayang di Iya. film, dia itu lagi kerasukan Waduh, sampai segitunya ya. Terus segitunya. dirimu tuh, maksudnya dirimu tuh menyadari keanehan dan ternyata lagi kesurupan itu gimana? Lebih ketakut atau lebih ke eh, ada yang penasaran ya kalau misalnya aku sih nggak pernah yang ngeliat orang Ya, kesurupan ya, jadi ya. kayak gimana sih itu what do you do gitu Mbak Oke. Aulia? Uh, ya pokoknya dari awal tuh sebenarnya aku udah ngerasa Pak Hmm. Heru nih kayak beda daripada hari biasanya. Ketika kita udah lagi nunggu di set, udah selesai mau next scene, kita lagi duduk di kursi bakso gitu. Aku kalau ngelihat orang kesurupan dengan bentuk manusia udah beberapa kali mungkin ya di lokasi syuting. Tapi Oh, kali ini aku melihat orang kesurupan tapi dalam bentuk hantu. Kebayang nggak lo? itu parah banget sih. Parah banget, Itu bakal parah banget. Parah banget. dan, Aku dan jaraknya itu cuma udah 100 di make up meter. gitu ya. Iya. Aku sama dia jaraknya cuma 100 meter, terus tiba-tiba dia kayak gini. Subhanallah, tapi tuh suaranya gede banget. Terus badannya tuh kayak yang meliuk, tahu kan? Yang kayak orang meliuk yang nggak normal gitu loh. Kayak tiba-tiba, wah badannya lentur banget Waduh, gitu. Wah itu serem sih. waduh. Dengkul aku rasanya kayak lemes banget, kaki kayak nggak napak langsung. Ya Allah itu apaan gitu. Dan itu lewat tengah malam lagi itu Iya, bikin makin horor ya, ya itu ampun. horor sih. Itu pengalaman sampai Iya. Oke, itu teman-teman itu perlu banget ya dilihat gimana akhirnya scene-nya ya. Gimana kondisinya seperti itu makin bikin penasaran tentunya. Wow, keren banget nih, Parah keren banget sih. ceritanya ini. Dan pastinya aku nggak tahu nih Mbak Olia ini udah film horor keberapa sih? Ini kayak makin keren banget nih di film horor nih. Ya ampun, alhamdulillah, terima kasih. Kalau film horor sendiri, Waktu Maghrib adalah film horor kedua aku. Oh,
Oh, gitu. film horor kedua. Artinya, yaitu sebelum-sebelumnya nggak pernah kejadian yang kesurupannya itu di saat scene gitu ya. Ini baru pertama kali atau seperti apa tuh kalau boleh tahu tuh Mbak Alia? Eh, Alhamdulillah ini baru yang pertama kali dan mudah-mudahan yang terakhir ya, jangan pernah lagi ngeliat yang kayak gitu-gitu. Takut, takut sumpah. Iya, iya, iya. Pastinya aku jadi kamu juga kayaknya bakal Iya, langsung iya, iya, pingsan nih iya, karena iya. ketakutan gitu Oh, ya. Menarik tahu banget. nggak? Tunggu. Ada yang Hah? lebih Hah? parah Hah? lagi. Mhm. Ketika Pak Heru udah sembuh, udah siuman, udah sadar. Mhm, Terus mhm, akhirnya ada mhm. salah satu pemain yang nanya, Pak, gimana Pak rasanya kesurupan gitu kan? Mhm, Tadi tuh ada bisikan mhm, apa Pak gitu. mhm. Terus si Pak Heru bilang, tadi tuh sebelum saya dimasukin sama raja jin hutannya, Mhm. si raja jin hutannya tuh bisikin saya untuk gigit Mbak Aulia. Set, serem banget. Ya Allah, kalau misalnya itu beneran terjadi, ya itu serem banget sih, Mbak. Itu Ya serem sih. ampun. Itu Itu bisa serem chaos banget. sih sebenarnya, Ya, semua ya. semua Dan hari tim itu gitu ya. aku lagi Hmm? berhalangan. Aku lagi Hmm. berhalangan memang kebetulan. Tapi alhamdulillah Wow. nggak terjadi apa-apa sama aku sih. Alhamdulillah dilindungi. Untungnya, Ya. untungnya kamu masih tetap dilindungi, Mbak. Alhamdulillah banget. Tapi kalau boleh tahu nih, Mbak Aulia ini emang pencinta film horor atau gimana sih? Aku bukan yang takut banget, tapi dibilang cinta Mhm. banget juga enggak. Cuman aku suka Oh. gitu, suka dengan kayak Hmm. rasa ditakut-takutin, tapi pengennya nontonnya rame-rame ya. Kalau sendiri sih Oh, nggak justru berani. yang nggak mau sendiri ya. Iya, iya, nggak mau, Oh. nggak mau. Oh. Tapi maksudnya artinya, film-film yang horor gitu yang pasti kamu harus nonton atau pengen banget nonton atau gimana tuh? Aku kebetulan suka kalau film horornya tuh mix sama thriller ya, bukan cuma Hmm. yang full horor gitu. Mhm, mhm, Karena menurut aku kayak, mhm, wah ini lebih kayak banyak misterinya tuh aku suka gitu. mhm, 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 mhm. Gitu. Wah, ini keren banget. Ini ada pertanyaan nih Mbak Olia dari Ah, sahabat Cantika. Katanya, ah, Mbak Olia kan main horor lagi nih. Nah, apakah mhm. memang pengen spesialis horor atau seperti apa nih? Gimana nih Mbak Ah, Olia? kalau ditanya pengen spesialis horor apa enggak sih. Cuman kalau Oh. misalkan memang rezekinya, eh, un- maksudnya dapat tawaran dan akhirnya dapat film horor terus ya why not gitu. Tapi kalau misalkan aku Hmm. pribadi aku maunya ya aku pengen bisa cobain semua genre film yang ada gitu karena Mhm, masih banyak sekali genre film mhm, yang belum pernah aku mainin gitu. mhm. Hmm. Tapi kan udah banyak banget ya, Mbak, ya. Maksudnya sinetron udah, film yang biasa udah. Sekarang sekarang lagi naik daunnya nih film horor gitu kan. Iya, Dan iya. kita tahu film horor Indonesia sedang benar-benar naik daun juga kan ya, Hmm. Mbak. Nah, mungkin dari pengalaman Mbak Olia, apa perbedaan sensasi ketika kita berkarya di film drama biasa Mhm. dengan drama horor nih, apa nih menurut Mbak Olia? Oke, sebenarnya kalau misalkan mau ngomongin soal actingnya sih sama aja ya. Ya kalau bisa ya memang senatural mungkin gitu kan. Tapi perbedaannya adalah kalau misalkan drama ya mungkin kayak lebih fokus di problem-problem yang ada tentang kayak percintaan misalnya gitu kan. Komedi dengan light-nya kita harus misalnya harus ngelucu tanpa harus effort gitu. Emang Iya, ya iya. lo akan diketawain penonton ya karena situasinya, bukan lo harus ngelucu. Karena kan aku bukan pelawak gitu kan. Kalau misalkan horor tuh menurut Mhm. aku lebih kayaknya intensitasnya double sih daripada genre yang lain karena kita harus gimana mungkin harus bikin orang yakin kalau kita emang beneran takut gitu kan. Dan rasa takut itu kan bukan hal yang apa ya kita lakuin pada umumnya gitu, apalagi Iya, sama benar, benar, hantu benar. gitu kan. Kayak Iya. gini deh, kayak aku nih, aku pribadi aku nggak pernah ngelihat makhluk-makhluk yang ya makhluk halus lah misalnya gitu, tapi mungkin aku sering denger gitu selama ini. Kalau misalkan denger aja di kamar sendiri misalnya, di rumah sendiri, belum lihat ya,
cuman denger doang tuh kadang-kadang bisa kayak Hmm. bisa yang gitu kan orang kalau ngeliat kayak anjir lo lebay banget kalau lagi biasa gitu kan. Ya kalau menurut aku itu sih sensasi dari film horor ya, kita harus ekstra sih supaya penonton ngelihat kita juga oh beneran takut nih, dia pun ngerasain deg-degannya gitu sih kalau menurut Iya, aku. dia merasakan Iya. sensasinya nonton film horor itu ya, Mbak Aulia Iya. ya. Waduh. Wah, itu keren banget sih pastinya. Tapi yang aku denger nih kan, sejak film horor yang terakhir, akhirnya semakin banyak lagi nih ya tawaran-tawaran film horor. Bener nggak sih itu, Mbak Aulia? Itu benar, tapi kan ya nggak semua, maksudnya aku kan juga nggak rakus ya tiba-tiba semua aku ambil gitu. Tetap sih selektif untuk pilih baca dulu skrip atau sinopsisnya yang bagus yang mana dengan karakter yang berbeda juga supaya buat challenge aku aja sih gitu. Masih ngomongin tentang waktu maghrib nih, Mbak Ya. Aulia. Kan ya kita Indonesia tuh banyak ya omongan-omongan waktu maghrib, jangan ini jangan itu. Nah, kalau yang pengalaman Mbak Aulia di keluarga itu seperti apa? Maksudnya orang tua galak kah ketika waktu maghrib harus pulang atau apa yang selalu diingatkan kepada dirimu soal waktu maghrib itu? Oke. Ada bedanya sih waktu kecil sama yang sekarang ya. Oh, Jadi iya. kalau misalkan kalau misalkan dulu waktu kecil namanya anak-anak kan suka main di luaran gitu kan, main sepeda lah, main tak umpet lah, main apalah, main karet. Kadang tuh kita suka kayak lupa waktu gitu kan, sampai kayak mama papa tuh selalu bilang kayak pulang ya pokoknya sebelum maghrib gitu. Ya namanya anak-anak terus suka keasikan gitu kan, terus juga pulang-pulang sampai disamperin ke tempat main gitu ya, pulang gitu kan. Terus kayak nggak takut-takut baru ditakutin tuh kayak nanti diculik sama apa sih kalau wewe gombel gitu. Nah itu baru takut tuh pulang, itu baru pulang. Oke. Gitu. Iya. Terus sekarang maksudnya kalau misalnya aku flashback lagi ke sana, sebenarnya orang tua gue tuh maksudnya kayak gitu tuh pengen mendisiplinkan anaknya sih, lebih ke arah situ ya, bukan untuk nakutin. Karena alhamdulillahnya lagi pada saat aku masih kecil dulu memang aku tidak mengalami dan tidak pernah melihat ada kejadian-kejadian mistis gitu. Nah, perbedaannya kalau sekarang setelah dewasa, misalnya aku ada mau dinner gitu sama teman-teman, misalnya lagi weekend gitu. Terus udah ready, terus kebetulan pas mau keluar rumah pas azan maghrib. Nah, itu tuh mama papa langsung menghadang tuh di pintu. Jangan pergi dulu, tunggu azannya selesai. Gitu. Terus misalnya aku kayak aku tungguin ya sampai azannya selesai baru aku jalan. Kenapa tungguin? Sholat dulu gitu. Oh iya juga ya. Ternyata maksudnya sampai kita dewasa, sampai kerasa lah ya intinya urusan waktu maghrib itu ya. Iya. Oh, menarik banget. Mbak Aulia nih, sedikit terkait dengan gaya hidupmu nih. Kita penasaran banget nih Mbak Aulia. Pastinya kan olahraga nih. Aku penasaran banget sama olahraga dirimu. Kayaknya kamu seneng banget nih olahraga. Ini boleh cerita nggak sih sedikit mungkin olahraga apa sih yang biasa Mbak Aulia lakukan tuh kalau boleh tahu? Oke, aku olahraganya tuh bukan di tempat gym yang konvensional gitu, karena aku nggak suka kalau misalnya nge-gym sendirian terus nggak pakai trainer, maksudnya pakai coach gitu atau PT, karena kayak kita nggak tahu form yang benar, terus juga kayak semangatnya agak kurang gitu kan. Jadi aku gymnya aku tuh olahraganya HIIT, jadi itu tuh kayak olahraga yang high intense gitu ya? Intensitasnya tinggi, terus tapi waktunya tuh cuma sebentar, cuma 45 menit, 30 menit atau 45 menit gitu. Itu sih aku suka banget. Maksudnya kenapa milih HIIT? Maksudnya HIIT artinya pakai coach kan kalau seperti itu ya? Iya. Kenapa milih HIIT? Apa karena sebentar tapi terkuras semua atau gimana tuh kalau boleh tahu? Karena memang secara waktu juga udah fleksibel banget.
nggak harus makan waktu berjam-jam, 45 menit selesai gitu. Terus capeknya juga nauzubillah gitu ya Bener, kan. Terus juga udah paket gitu, itu udah kelas, jadi bareng rame-rame sama orang, jadi termotivasi. Dan ada coachnya juga yang selalu keliling, coachnya juga ada 3 atau 4 orang gitu, dan kita juga ngajarin wow. form yang bener gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada waktu untuk kita males-malesan, karena kalau misalkan kita kayak capek nengok kanan kiri kayak, wih kok dia keren, kok gue culun, nggak bisa nih, nggak bisa gitu. Jadi kompetitif lah, Termotivasi ya, kompetitif kompetitif ya. langsung. Oh gitu. Itu kalau boleh tahu udah berapa lama tuh kalau boleh tahu tuh Mbak Alia? Aku udah setahun lebih sih. Dan alhamdulillah itu udah jadi lifestyle aku. Wow, Gitu. artinya seminggu 3 apa 2 kali gitu? Atau setiap hari Eh, jangan-jangan? Kalau misalkan aku lagi ambisius ngejar target untuk misalnya untuk project gitu, kayak oh aku harus kelihatan lean banget nih badannya gitu, bisa seminggu 5 atau 6 kali. Wow, waduh ini keren banget ya. Ini teman-teman sahabat Cantika untuk yang pengen memiliki badan sehat dan bagus seperti Mbak Olia boleh banget nih dicoba nih. Tapi maksudnya kan kita tahu ya teman-teman artis tuh kerjaannya waktunya itu beda banget dengan teman-teman pegawai biasa ya 9 to 5 gitu kan. Nah, apa mungkin yang dirimu rasakan nih dengan olahraga, Aha. eh, membantukah urusan kerjaan atau seperti apa kalau boleh Oh tahu? pasti dong, kayak Hmm. berasa banget ya kan kalau misalkan syuting itu kan waktunya nggak ada yang tahu, hanya Iya, Tuhan iya, yang tahu gitu iya, kan. iya, iya. Ya kan selesainya kapan, yang pasti badan tuh nggak gampang capek, terus juga untuk peredaran darah juga bagus, terus juga jantung sih berasa banget, maksudnya Oh, capek yang kan, kerasa iya ya. iya jantung gitu. Kalau dulu kan kayak misalnya naik tangga turun tangga jalan Iya, agak jauh dikit tuh ngos-ngosan. kayak ngap gitu kan, ngos-ngosan. Sekarang tuh kayak Iya. enggak deh, udah kayak gue udah strong, wow strong, nggak ada yang bercanda. Waduh. Bercanda. Tapi ikutan ikutan pola makan khusus kah atau seperti apa? Kebetulan genetik aku tuh memang aku tuh susah gemuk, padahal aku makannya Waduh, banyak. aku boleh nggak minjem genetikmu, Mbak Aulia? Akhirnya gimana kalau misalnya genetik Sumpah, seperti itu tuh? sumpah kalau misalkan berat badan bisa ditransfer, aku minta dong berat badan kamu, aku pengen gemuk. Oh gitu, enak Iya. ya. Berarti makannya banyak tapi tetap langsing seperti itu ya, Mbak Aulia ya? Iya, jadi aku selama ini sih belum pernah sih diet tuh, nggak pernah. Aku makan pun juga masih dibilang berantakan, yang jorok, makan yang nggak sehat juga enggak gitu. Tapi maksudnya aku bukan yang kayak gue makan harus ngitung kalori dulu, Iya, harus iya, yang iya, iya. clean, kayak harus yang vegan. Aku belum sampai ke sana sih. Mungkin one day, Oke. cuman ya nggak tahu. Oh, nggak usah kalau tidak dibutuhkan. Kan aktif sekali nih sepertinya nih Mbak Ole. Wah keren banget nih. Ini nggak terasa nih Mbak Ole, ternyata udah 30 menit ya. Pasti Mbak Ole juga ada kegiatan lainnya nih sahabat Cantika. Terima kasih nih banget Mbak Terima Aulia untuk kasih. bincang-bincangnya. Ini bikin penasaran kita untuk segera nonton Waktu Maghrib yang tayang di bioskop tanggal berapa tuh? Kalau boleh tahu tuh Mbak Aulia? Tanggal 9 Februari di bioskop Weh. seluruh Indonesia. Pokoknya harus nonton film Waktu Maghrib. Siap, siap, siap. Mungkin ada pesan khususkah dari film Waktu Maghrib ini untuk sahabat Cantika semua? Boleh ya? Pesan dari aku, pokoknya harus nonton di bioskop ya, film Waktu Maghrib. Jangan nonton yang bajakan. Terus kalian kalau nanti nonton film Maghrib di bioskop, gak boleh ngerekam-ngerekam spoiler-spoiler, terus diposting di story kalian. Yang diharuskan adalah kalian posting di story di sosmed kalian, honest review kalian tentang film Waktu Maghrib gitu. Semoga film Waktu Maghrib Pastinya. bisa diterima dengan baik sama kalian dan berkesan di hati kalian, karena untuk aku personally film Waktu Maghrib sangat berkesan sekali, karena kita ngejalanin proses syutingnya juga luar biasa, suka dukanya banyak
tapi banyak sukanya. Walaupun Waduh. horor beneran. Ini horor beneran ya. Tadi itu aja cerita baru sedikit loh, sahabat Cantika. Pasti kita akan bakal ngerasain banget ya. Semoga lebih hits lagi dari film horor yang terakhir. Berarti Mbak Aulia, kita tunggu karya-karyamu selanjutnya Mbak Aulia. Entah di film horor, di film-film genre lain, pastinya kita sangat menunggu. Sukses selalu dan sehat selalu untuk dirimu Mbak Aulia. Amin. Kita jumpa Kamu lagi juga. lain waktu ya. Ya, Siap. thank you Dadah Mbak Aulia. Bye. Sehat-sehat terus ya.